merupakan teguran ya buat kita yang mungkin lalai gitu. Ada yang nyuruh saya sih. Untuk apa? Untuk merusak rumah tangga dan usahanya. Dan produk-produk Gerai Hawa ini bisa didapatkan di website dan media sosial Gerai Hawa. Cut. Sip bis nih, apa lagi? Ya. Jadi nanti habis ini masuk repetisi masuk ke sini. Nanti ngomongnya sih. Antum kenapa sih? Kayak loyo banget dari ini. Ya. Tadi anak lihat nih, antum loyo aja. Ada masalah? Bang, antum Ya. ada mau ceritain nggak? Jadi gini Mas Wisnu, mungkin ya. Jadi baru dapat kabar dari orang tua kalau misalnya keluarga saya di luar kota ini lagi kena musibah. Jadi beliau ini kan punya usaha makanan, tapi diisukan bahwa bahan-bahan makanan ini adalah bahan-bahan makanan yang haram. Difitnah maksudnya? Difitnah. Mas, sabar ya. Minta pertolongan oleh Allah Ta'ala ya. Kepada Allah Ta'ala ya. Maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, hasad, dengki, iri hati terhadap orang lain ternyata bisa membuat seseorang menjadi celaka. Seperti episode kita kali ini. Pasien kita ada dua ya. Yang pertama sepasang suami istri yang dikirim sihir jenis santet karena tidak ingin melihat keluarga ataupun pasangan ini bahagia. Dan ada satu lagi, seorang yang mempunyai usaha akhirnya dikirim juga sihir karena ingin melihat usahanya hancur dan keluarganya juga tidak bahagia. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, malam ini kami kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi berbagai kisah saudara-saudara kita yang berjuang mencari kesembuhan di jalan Allah Azza wa Jalla dengan teknik pengobatan Ruqyah Syariah. Kali ini tim Ruqyah bersama Ustadz Syuhada berada di kota Bekasi, Jawa Barat untuk berbagi ilmu Ruqyah Syariah. Banyak yang mengalami gangguan jin zalim akibat kesalahan mereka sendiri di masa lalu. Ada juga yang menderita akibat sihir yang dikirim oleh orang yang dengki, seperti yang dialami oleh pasangan muda Kori dan Idam yang baru menjalani bahtera rumah tangga selama 10 bulan. Mereka kerap mengalami gangguan, bahkan sang istri Kori sejak malam pertama mengalami kerasukan dan tiba-tiba menjadi benci terhadap laki-laki yang baru dinikahinya. Hari kedua saya menikah, istri kesurupan. Kesurupan dan jin itu ya dia meracau gitu ya, meracau hingga pagi. Kita setiap hari cekcok. Harusnya udah selesai kemarin-marin, itu jadi bahan bakar untuk kita cekcok lagi. Pasangan ini mengalami serangan sihir yang diduga dikirim oleh seseorang yang tidak senang dengan hubungan Kori dan Idam hingga menjadi pasangan suami istri. Itu saya rasanya panas di perut sama di hati rasanya panas, rasanya pengen marah-marah, pengen benci banget sama suami gitu. Ngomong juga mau mencerai terus. Terkadang di hati saya ada bisikan itu kayak dia jahat sama kamu. Ustadz Syuhada pun mendatangi kediaman Kori di kota Bekasi untuk melakukan terapi ruqyah dan membersihkan rumah Kori dari benda sihir yang mungkin pernah ditanam oleh orang yang tidak menyukai kebahagiaan keluarga baru ini.
menyesali Ustadz perbuatan Syuhada dosa yang sebelum pernah meruqyah terlebih dahulu mengajak Kori dan Idam untuk bertaubat atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh keduanya, baik sengaja sadari, ya Allah, maupun tidak. apa yang menimpa diri saya ini, ya Allah, merupakan buah dari kemaksiatan yang saya lakukan di masa silam, ya Allah. Oke, Kori, dengarkan, pasrah, ikhlaskan, Kori, ya. Matanya meram. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Saat ruqyah dimulai, jin dalam tubuh Kori pun mulai bereaksi dan melakukan perlawanan. Ustadz Syuhada langsung mendakwahi jin dalam tubuh Kori agar bertobat dan tidak mengganggunya lagi. Saya ingin berbicara kepada hadir pemimpin jin yang ada di tubuh Kori. Saya panggil, wahai pemimpin jin yang ada di tubuh Kori, hadir kamu. Ya Allah, buatlah jin ini berbicara, ya Allah. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ghshina fa hum yubsirun. Punya nama enggak? Nama kamu siapa? Mustafa. Siapa yang nyuruh kamu? Laki-laki. Iya, laki-laki. Siapa namanya? Sikap sombong bangsa jin yang mendiami tubuh Kori membuatnya tak mau menerima ajakan untuk bertobat. Dalam terapi ruqyah, selain dibacakan ayat suci Al-Quran, juga dilakukan dengan metode penekanan di kepala sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Metode ini membuat jin yang menguasai tubuh Kori merasa kepanasan karena tempat yang selama ini didiaminya terganggu. Ustadz Syuhada pun memberi minyak zaitun yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengeluarkan jin dalam tubuh Kori dan menghancurkan seluruh tempat yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka. Saya membacakan kepada Mbak Kori, yaitu surah Al-Kahfi ayat ke-29, di mana jin itu kemudian merasakan sakit yang begitu sangat luar biasa. Wajahnya sakit dan perutnya terasa begitu panas. Ya, ini kita lakukan setelah jin itu menolak daripada ajakan dakwah dan ajakan taubat. Minyak zaitun, minyak yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi kalangan setan dari bangsa jin, minyak yang disebut dalam Al-Quran ini begitu dibenci hingga membantu proses terapi ruqyah. Bukan lebar. Kamu telan itu, telan. Telan, kamu nggak bisa menolak, telan itu. Waj'alna min baini Dalam terapi ruqyah, yang terpenting kekuatan doa yang jika dikabulkan Allah Ta'ala akan melemahkan kekuatan jin zolim. Kori pun dituntun oleh Ustadz Syuhada untuk melakukan sujud syukur dan meminta perlindungan Allah Azza wa Jalla agar ia dan keluarga dijaga dari kejahatan jin zolim. Gak susah ini. Apa sih, Ustaz? Pengen muntah. Tapi gak bisa, susah banget. Kamu sujud syukur. Ustadz Syuhada kembali mengajak Kori berdoa kepada Allah dan berharap agar dapat menghilangkan sihir yang menyerang dirinya selama ini dengan cara menghancurkan sihir yang tidak dilihat dengan kasat mata. Metode ini dikenal dengan istilham. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan. Kamu matanya meram, ya pasang niat itu, ikuti doa saya ya. Meram matanya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya. Ya Allah, pertemukan hamba dengan ikatan sihir di tubuh hamba ataupun di luar. Apa kamu lihat apa? Lihat apa? Hah?
Atas izin Allah Ta'ala, Kori pun diperlihatkan tempat ditanamnya buhul atau media sihir yang selama ini membuat dirinya dan keluarga terganggu. Kori dan Idam pun menuju ke lokasi ditanamnya buhul, dibantu oleh Ustadz Syuhada. Saat menemukan lokasi buhul, Kori pun langsung jatuh terkulai karena tak kuasa menahan kekuatan sihir yang terletak di dalam buhul. Kamu dulu. Saya doakan kamu. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan. Hamba memohon kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, memohon kepada Engkau, ya Allah, pulihkan kesehatan Kori seperti semula. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Kori berdiri lagi. Merem, matanya merem, tetap. Jangan buka mata. Jalan lagi. Ya Allah, ya Allah. Jalan yang biasa dilalui Kori mana? Diraba, diraba, diraba. Feeling Kori ada di mana tuh benda? Feeling Kori ada di mana bendanya? Iya, saya sempat kaget, sempat bingung juga kapan orang itu menanam gitu kan. Ya wallahu alam ya. Tapi yang tadi sudah terjadi kan, buhul sudah ditanam, istri saya sudah kesurupan. Ya kita tinggal bentengi diri. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini salah satu buhul ya. Buhul yang dipendam, diikat dia. Ini trik daripada dukun biasanya yang digunakan untuk mengikat daripada korbannya ya. Agar sihirnya itu begitu kuat. Jika memang benar, ini biasanya akan terjadi reaksi ya, pada si korban. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lihat, berpengaruh kan? Benar ya. Benar, Pak. Nggak mungkin namanya ya, ada bekas apa namanya? Pelan di sini. Satu lagi. Ya, nggak mungkin ada bekas pelan. Satu lagi, terikat lagi. Lihat, terikat. Siapa yang ikat? Ini buhul sihir, namanya ini buhul sihir. Ya. Wallahu alam yang naruh siapa, apakah dari bangsa jin ataukah dari pelaku sihir? Oke, sudah diketemukan. Kita hinakan benda-benda sihir ini, dan juga kita berharap dengan hancurnya buhul ini sembuh daripada saudari kita, daripada gangguan sihir yang dideritanya. Oke, bakar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Bismillah. Khalas. Alhamdulillah, melalui bantuan Ustadz Syuhada setelah diruqyah dan dihancurkan buhul sihir yang selama ini mengganggunya, Kori mulai membaik dan merasakan ketenangan. Oke, sudah cukup. Setelah diruqyah alhamdulillah entengan, walau sedikit ada was-was gitu ya. Dan saya nggak percaya kok kayak gini gitu ya. Mungkin udah izin Allah gitu ya. Harapannya agar istri saya kembali normal dan bahkan jauh lebih baik lagi. Ini merupakan teguran ya buat kita yang mungkin lalai gitu. Kori dan Idam, keluarga muda ini, tengah diuji dengan kezoliman seseorang yang dengki pada mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali bersabar, seraya memohon pertolongan Allah dengan ruqyah. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Oke, thank you dia. Ya. Saudara-saudariku, pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah. Apakah kita rela kebaikan-kebaikan kita selama ini akhirnya hangus karena sifat dengki? Sifat dengki ketika kita melihat teman, sahabat, saudara kita sukses, berhasil, dan ini membuat kita menderita. Karena sifat hasad, dengki ini, iri hati ini. Dan hati-hati saudara-saudariku, selain menderita, penyakit hati ini bisa membuat akhirnya Allah Ta'ala menambahkan penyakit lainnya. Ini dituliskan di surat Al-Baqarah ayat 10. Di dalam hati mereka ada penyakit. Maka Allah tambahkan
kepada mereka penyakit lainnya. Saudara-saudariku, sifat hasad ini adalah salah satu pintu masuknya setan ke dalam diri kita, sehingga setan bisa menguasai diri kita dan bisa membuat kita akhirnya bermusuhan dengan yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya, kepada Allah Ta'ala, dari sifat dengki dan dari orang-orang yang dengki kepada kita. Di surat Al-Falaq ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pedengki apabila ia dengki. Kisah berikut ini berkaitan dengan kejahatan manusia dengki yang bekerja sama dengan dukun dan setan dari kalangan bangsa jin. Kisah ini terkuak saat Ustadz Syuhada mendatangi kediaman keluarga Nana dan Elin di Kota Hujan, Bogor, Jawa Barat. Masuk. Elin sebagai pemilik toko perlengkapan ibadah ini terhitung sukses. Namun, ada saja orang yang iri dengki dengan kesuksesan yang diraihnya, kemudian mengirimnya santet. Selama ini tuh saya suka emosinya nggak terkendali, nggak kontrol, terus sering mimpi nggak jelas gitu. Terus melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar kontrol saya gitu. Jadi ketika diingatkan, kok melakukan ini, loh saya merasa enggak gitu, saya nggak melakukan hal itu gitu. Selain mengganggu kegiatan Elin sehari-hari, sihir pun menyerang usaha yang menjadi mata pencaharian Elin. Inilah sihir yang disebut taktil amal. Sihir taktil amal, yaitu sihir penghancur usaha. Bagaimana kita bisa saksikan ya, usaha beliau omsetnya menurun, bahkan boleh dikatakan hancur ya. 1 tahun terakhir ini, emosi Elin dikuasai oleh syaitan, sehingga ia mudah melampiaskan emosi dan kekesalannya kepada anak-anaknya. Tak hanya itu, Elin pun memiliki sikap dan kebiasaan yang amat disukai oleh syaitan, yaitu suka menghambur-hamburkan uang. Yang jelas tuh dia gampang marah ya. Gampang marah dan satu lagi boros. Kalau ditanya tuh apa mah, dia apa aja dibeli sama dia. Apa dibeli, terus kalau nanti dikasih ke orang tuh yang dibeli gitu. Dan apa yang dia lakuin dia lupa gitu. Terutama juga dia galak sama anak-anak ya. Ustadz Syuhada pun mengajak Elin dan keluarganya untuk bersama-sama bertobat memohonan ampunan Allah agar proses ruqyah yang dijalaninya berjalan dengan baik dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Elin, Nana, dan kedua anaknya pun ikut melakukan terapi ruqyah dengan bimbingan Ustadz Syuhada. Sesi selanjutnya, Ustadz Syuhada mendakwahi jin yang telah mengganggu keluarga ini. Manusia diganggu jin tidak hanya dirasukinya, kemudian ditanam penyakit dalam tubuh korban, juga diganggu dalam ibadahnya. Karena saat ia semakin jauh dari Allah, dengan mudah setan dari bangsa jin makin menguasainya. Suka lupa ya hitungan rokaat, udah berapa ya saya tadi rokaatnya gitu. Terus kalau ikut pengajian tuh bawaannya males, nanti tiba-tiba pusing. Cuman kalau pengajiannya udah lewat, saya sembuh. Sebelum mengenal ruqyah syariah, keluarga Nana pun sempat mendatangi dukun untuk mengobati gangguan yang dialaminya. Bukan kesembuhan yang diraihnya, tapi semakin parah. Bangsa jin tak mau mengalah begitu saja.
Berbagai tipu daya dilancarkannya untuk menghentikan bacaan ayat suci Al-Quran hingga keberadaan mereka di tubuh manusia tidak terusik. Ada yang menyuruh saya. Untuk apa? Untuk merusak rumah tangga dan usahanya. Saya tidak mau keluar. Dengan izin Allah Ta'ala, jin dalam tubuh Elin keluar tanpa melakukan perlawanan. Pasien ruqyah tak cukup mengandalkan peruqyah, mereka juga harus belajar membentengi diri dengan ruqyah mandiri hingga sihir tak kembali menyerangnya. Untuk mencari buhul-buhul sihir, Ustadz Syuhada menerapkan metode istilham, yaitu dengan cara mengajak pasien berdoa pada Allah agar memberinya petunjuk keberadaan buhul. Saat dilakukan metode istilham, Elin merasa ada satu ikatan yang membelenggu perutnya sehingga ia berusaha untuk melepaskan ikatan itu. Dan setelah terlepas, Elin pun tersadar dan merasa lebih lega. Yang tadinya kayak ada sesuatu yang nyangkut di dada gitu. Memang kadang-kadang dada saya nyeri, sakit gitu, panas. Alhamdulillah setelah di ruqyah dada saya lebih enteng, lebih nafas tuh enak gitu. Awalnya berat kayak orang sesak nafas, tapi nggak sesak nafas. Alhamdulillah, keluarga Nana dan Elin kini terbebas dari gangguan sihir setelah menjalani terapi ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Dan mereka mempelajari dari keduanya sesuatu yang bisa memisahkan antara suami istri, yaitu sihir. Bagaimana kalau pasangan tersebut tidak mau diruqyah? Apakah bisa? Bisa. Bagaimana tata cara dan langkah-langkahnya? Ikuti langkahnya sebagai berikut. Pertama, sediakan air putih di rumah Anda. Kemudian, doakan dengan doa-doa ruqyah. Setelah itu, sebutkan permohonan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari ruqyah adalah doa. Dekatkan air putih yang sudah Anda bawa di dekat mulut Anda, kemudian bacakan dengan doa-doa ruqyah. Pertama, lakukan dan awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiupkan ke dalam air minum. Baca kembali beberapa surat pendek. Contohnya bisa dibacakan dengan surat Al-Fatihah. Baca kembali surah pendek, surat Al-Ikhlas. Kemudian panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat yang menghilangkan gangguan jin di dalam tubuh kami. Jadikan air ini sebagai obat yang menghilangkan seluruh gangguan jin di dalam tubuh pasangan saya. La haula wa la quwwata illa billah. Hancurkan semua sihir ya Allah. Hancurkan semua gangguan yang ada dalam hati kami. Hancurkan semua penyakit yang ada di dalam hati kami. La haula wa la quwwata illa billah. Innaka antasy syafi. La shifaa illa shifaa'uk. Shifaa'an la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Air siap diminum untuk Anda maupun bisa diberikan kepada pasangan Anda. Silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, ikhlas menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita merupakan salah satu sikap yang amat disukai Allah dan Rasul-Nya.
Marilah kita kembali pada sunnah Rasulullah yang kerap kali terlupakan ini, sehingga kita dapat terbebas dari gangguan sihir yang berusaha menghancurkan kehidupan dan menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.